Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 5 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 5 Mei tahun 2026. Berjudul, Teori Palsu Tentang Allah. Ayat inti terdapat dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Teori bahwa Allah hanyalah suatu esensi yang meresapi seluruh alam adalah salah satu tipu daya iblis yang paling halus. Pandangan ini menyalahartikan Allah dan merendahkan kebesaran serta kemuliaannya. Teori-teori panteisme tidak didukung oleh firman Allah. Terang kebenarannya menunjukkan bahwa teori-teori itu adalah alat penghancur jiwa. Kegelapan adalah unsur mereka. Hawa nafsu adalah lingkup mereka. Teori itu memuaskan hati yang berdosa dan memberi kebebasan bagi keinginan daging. Akibatnya adalah keterpisahan dari Allah. Hanya ada satu kuasa yang dapat mematahkan cengkeraman kejahatan dari hati manusia, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah Dia yang disalibkan ada pengampunan dosa. Hanya kasih karunia-Nya yang sanggup menolong kita melawan dan menaklukkan kecenderungan dari alamiah kita yang telah jatuh. Teori-teori spiritualisme tentang Allah membuat kuasa ini tidak berarti. Jika Allah hanyalah esensi yang meresapi alam, maka Ia ada di dalam semua manusia. Dan untuk mencapai kekudusan, manusia hanya perlu mengembangkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Kesimpulan logis dari teori ini adalah meniadakan seluruh rencana keselamatan Kristen. Mereka menyingkirkan kebutuhan akan pendamaian dan menjadikan manusia sebagai juru selamat bagi dirinya sendiri. Teori-teori ini membuat firman Allah tidak berkuasa, dan mereka yang menerimanya berada dalam bahaya besar untuk akhirnya menganggap seluruh Alkitab sebagai dongeng. Mereka mungkin menganggap kebajikan lebih baik daripada kejahatan, tetapi dengan menyingkirkan Allah dari posisinya sebagai penguasa, mereka bergantung pada kekuatan manusia yang tanpa Allah sama sekali tidak berdaya. Kehendak manusia yang berdiri sendiri tidak memiliki kuasa sejati untuk melawan dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa pun runtuh. Manusia tidak lagi memiliki benteng terhadap dosa. Ketika firman Allah dan rohnya ditolak, kita tidak tahu sedalam apa seseorang bisa jatuh. Mereka yang terus berpegang pada teori-teori spiritualisme ini pasti akan merusak pengalaman Kristen mereka, memutuskan hubungan dengan Allah, dan kehilangan hidup kekal. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang teori panteisme. Tentang hal ini, Nyonya White mengirimkan surat kepada John Harvey Kellogg dengan nomor 301 tahun 1903. Dalam paragraf 3 dikatakan, ada seorang di sisi Anda yang bekerja untuk Anda. Dia adalah pangeran kekuasaan di udara, dan Anda dinyatakan sebagai yang terhubung dengannya. Lengan Anda di tangannya, pikirannya membentuk pikiran Anda, dan menempatkan kita, umat Allah yang sisa, dalam terang palsu di hadapan umat Masehi Advent hari ke-7 dan dunia.
sementara merepresentasikan diri Anda dalam terang palsu sebagai kuasa besar Allah. Nyonya White tulis surat ini sehubungan dengan ajaran panteisme yang Kellogg terbitkan dalam bukunya The Living Temple. Dan itu rupanya hasil bimbingan pemuda tampan berbaju hitam yang Nyonya White lihat dalam penglihatannya, yang mana adalah setan itu sendiri. Itu sebabnya Nyonya White mengirimkan surat ini kepada Kellogg. Pemuda tersebut tidak pernah diperkenalkan oleh Kellogg kepada siapapun. Tentang hal ini, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 133 paragraf 2. Teori bahwa Allah hanyalah suatu esensi yang meresapi seluruh alam adalah salah satu tipu daya iblis yang paling halus. Pandangan ini menyalahartikan Allah dan merendahkan kebesaran serta kemuliaannya. Teori-teori panteisme tidak didukung oleh firman Allah. Terang kebenarannya menunjukkan bahwa teori panteisme itu adalah alat penghancur jiwa. Akibatnya adalah keterpisahan dari Allah. Nah, salah satu fakta tentang John Harvey Kellogg yang tidak disampaikan oleh Gereja Advent yang sekarang ini kepada umat-umatnya adalah di bulan Oktober tahun 1903 diadakan rapat tahunan General Conference. Dalam rapat tahunan tersebut, John Harvey Kellogg berusaha meyakinkan ketua GC dan semua yang hadir untuk menerima ajaran panteismenya. Namun tidak hanya itu, sesudah rapat tahunan tersebut, ketua GC saat itu, yaitu A.G. Daniels, mengirimkan surat kepada Willie White. Berikut cuplikannya yang terdapat dalam suratnya tanggal 29 Oktober tahun 1903 paragraf 1 dan 2. Sejak rapat dewa ditutup, saya merasa bahwa saya harus menulis kepadamu secara rahasia mengenai rencana Dr. Kellogg untuk merevisi dan menerbitkan ulang The Living Temple. Dia, yaitu Kellogg, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum datang ke rapat dewan, dia telah memikirkan masalah ini dan mulai melihat bahwa dia telah membuat kesalahan kecil dalam mengekspresikan pandangannya. Dia kemudian menyatakan bahwa pandangannya yang terdahulu mengenai Trinitas telah menghalangi dirinya untuk membuat pernyataan yang jelas dan benar-benar tepat. Tetapi dalam waktu singkat, dia menjadi percaya pada Trinitas dan sekarang dapat melihat dengan jelas di mana semua kesulitan itu dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Perhatikan, Kellogg mau revisi buku The Living Temple dan cetak ulang. Karena awalnya dia tidak percaya Trinitas, tetapi setelah dia percaya Trinitas, hal itu membantu lebih jelas tentang ajaran panteismenya. Kemudian A.G. Daniels lanjutkan, dia memberitahu saya bahwa dia sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah, dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberikan kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Trinitas yang Kellogg yakini tepat sama dengan yang diyakini oleh Gereja Advent yang sekarang ini. Saudaraku dalam Tuhan, inilah asal-muasal penyusupan ajaran Trinitas di dalam Gereja Advent. Apakah ketua GC saat itu setuju dengan rencana Kellogg? Oh tidak. Rapat tahunan GC di tahun 1903 tidak menyetujui Trinitas yang diusulkan Kellogg. Jadi di tahun 1903 Gereja Advent adalah gereja non-Trinitas. Teori palsu tentang Allah telah beberapa kali diupayakan oleh Kellogg untuk dimasukkan ke dalam doktrin Gereja Advent. Namun selama Nyonya White masih hidup, hal itu tidak dapat terjadi. Sebab dalam suratnya kepada ketua GC tentang upaya Kellogg, Nyonya White berkata dalam surat nomor 238 tanggal 1 November 1903 paragraf 1 berkata, pada suatu malam, suatu pemandangan disajikan dengan jelas di hadapan saya. Sebuah perahu berada di atas air dalam kabut yang tebal. Tiba-tiba petugas jaga yang melihat berseru, gunung es di depan. Di depan menjulang tinggi di atas kapal sebuah gunung es yang sangat besar. Sebuah suara yang berwibawa berseru, hadapi itu. Tidak ada suatu saat keraguan-raguan. Itu adalah saat untuk bertindak cepat. Ahli mesin menaikkan kecepatan penuh, dan orang yang berada di kemudi mengemudikan kapal itu lurus menerjang gunung es itu. Dengan suatu bunyi yang hebat, kapal itu menghantam es itu. Terjadi suatu goncangan yang menakutkan, dan gunung es itu hancur berkeping-keping, jatuh dengan bunyi seperti guruh di atas dek.
Para penumpang benar-benar digoncang oleh benturan yang keras, tetapi tidak ada nyawa yang hilang. Kapal itu cedera, tetapi masih dapat diperbaiki. Kapal itu bergerak kembali dari terjangan itu, bergetar dari haluan keburitan, bagaikan seekor makhluk hidup. Kemudian kapal itu bergerak maju melanjutkan perjalanannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa surat ini berhubungan dengan peristiwa rapat Dewan Musim Gugur, khususnya tentang buku The Living Temple karya John Harvey Kellogg. Jadi, oleh karena penglihatan tersebut, Nyonya White segera menulis dan mengirimkan surat kepada A.G. Daniels yang saat itu sedang memimpin rapat Dewan Musim Gugur dan bergumul dengan usulan panteisme Trinitas dari Kellogg. Kapal tersebut adalah Gereja Advent dan gunung es itu adalah Kellogg dan ajaran panteismenya beserta para pengikutnya. Nyonya White mendapat perintah dari Yesus sang kapten untuk hadapi ajaran sesat itu dan terjang. Dan itulah yang terjadi, yaitu saat Dewan menerima 2 surat dari Nyonya White, Kellogg dan pengikut-pengikutnya diterjang. Jangan lupa, saat Kellogg diterjang, dia sudah percaya Trinitas. Mengapa harus diterjang? Karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 133 paragraf 5. Kesimpulan logis dari teori ini adalah meniadakan seluruh rencana keselamatan Kristen. Mereka, yaitu teori panteisme, menyingkirkan kebutuhan akan pendamaian dan menjadikan manusia sebagai juru selamat bagi dirinya sendiri. Teori-teori ini membuat firman Allah tidak berkuasa, dan mereka yang menerimanya berada dalam bahaya besar untuk akhirnya menganggap seluruh Alkitab sebagai dongeng. Mereka mungkin menganggap kebajikan lebih baik daripada kejahatan, tetapi dengan menyingkirkan Allah dari posisinya sebagai penguasa, mereka bergantung pada kekuatan manusia yang tanpa Allah sama sekali tidak berdaya. Dan hal yang sama dibuat oleh Trinitas, sebab gantinya Yesus yang mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, doktrin Trinitas ganti Yesus dengan oknum lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Oknum Allah Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah dicobai, tidak mengetahui kelemahan-kelemahan manusia, dan tidak pernah menjadi korban pendamaian. Hanya Yesus yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi, baik panteisme dan Trinitas meniadakan seluruh rencana keselamatan yang Bapa dan Anak telah buat. Kiranya pengabaran pada pagi hari ini menjadi penggugah bagi kita semua agar kaji kembali apa yang Gereja Advent yang sekarang ini yakini, sebab hal ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran melalui pengalaman Gereja Advent di masa lalu, tentang John Harvey Kellogg dan bukunya The Living Temple. Kellogg berusaha menyusupkan Trinitas dalam Gereja Advent, tetapi para pionir kami dan juga para petinggi-petinggi gereja zaman itu tidak mau dan mereka menolak Trinitas. Karenanya tolong kami ya Bapa, di zaman sekarang ini kami juga perlu kehadiran Kristus dalam hati kami, agar kami semua dapat menolak Trinitas, sebab doktrin tersebut telah berhasil masuk ke dalam Gereja Advent yang sekarang ini. Dan kiranya melalui pekabaran renungan pagi ini, banyak jiwa yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.